Wanita ini ditalak sehari setelah sah, tapi esoknya suaminya malah menikah lagi dengan mantannya. Langit pagi itu begitu cerah, seperti ikut merayakan hari istimewa dalam hidup Alia. Hatinya bergetar haru saat menatap dirinya di depan cermin. Gaun putih sederhana yang melekat di tubuh rampingnya tampak begitu serasi dengan aura kelembutannya. Bukan gaun mahal seperti yang dikenakan oleh kebanyakan pengantin, tapi dijahit dengan cinta oleh ibunya sendiri, membuatnya lebih istimewa dari segalanya. Alia menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Setelah berbagai penantian panjang dan patah hati yang silih berganti, akhirnya Tuhan mempertemukannya dengan pria yang terlihat sangat dewasa dan bijaksana. Randy namanya. Lelaki mapan berumur 35 tahun, berwajah tenang dan penuh wibawa. Randy baru saja menyelesaikan perceraiannya beberapa bulan lalu. Namun ia meyakinkan bahwa hatinya telah pulih dan siap menyambut masa depan baru bersama Alia. Alia bukan perempuan yang menuntut banyak. Ia tidak minta pesta megah atau mas kawin yang mahal. Ia hanya ingin pernikahan yang sah, penuh berkah, dan lelaki yang benar-benar menghargainya. Maka ketika Randy melamarnya secara langsung di depan keluarganya, tanpa keraguan sedikit pun ia mengangguk. Randy memang tak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu penuh keyakinan. Itu yang membuat Alia merasa tenang. Dan hari itu, mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat terpilih. Tidak ada gedung megah atau perhiasan mewah. Tapi senyum hangat dari para tamu, doa tulus dari kedua orang tua, dan genggaman tangan Randy yang terasa hangat di pelaminan menjadi hadiah terbaik bagi Alia. Ia tersenyum lebar, tak pernah menyangka bahwa hari bahagiannya bisa seindah ini, bahkan tanpa kemewahan duniawi. Istriku sekarang, bisik Randy di telinga Alia setelah ijab kabul selesai. Suaranya pelan tapi pasti. Alia hanya mengangguk dengan air mata menetes perlahan. Hatinya seperti diliputi kabut hangat yang menenangkan. Tak ada lagi malam-malam kesepian, tak ada lagi doa yang menggantung di antara langit dan bumi. Ia kini resmi menjadi seorang istri. Ia telah menemukan rumah yang ia cari selama ini, di sisi Randy. Hari itu Alia juga bertemu dengan mertua perempuannya, Bu Sari, yang ternyata sangat ramah dan terbuka. Kamu cantik dan sopan sekali, Nak. Ibu senang akhirnya Randy menemukan perempuan yang bisa menenangkan hatinya. Ucapnya sambil menggenggam tangan Alia hangat. Tak ada sindiran, tak ada penilaian dari ujung rambut hingga kaki seperti yang sering didengar Alia dari teman-temannya tentang mertua. Alia merasa beruntung. Ia diterima dengan penuh cinta. Bahkan pelukan dari adik Randy, Maya, membuatnya merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Rumah Randy yang dulunya terasa asing kini mulai ia anggap sebagai tempat baru untuk tumbuh dan berbagi kasih sayang. Hari-hari awal pernikahan terasa sangat damai. Alia bangun pagi dengan semangat, menyiapkan sarapan untuk suaminya, lalu duduk bersama menikmati teh hangat di teras rumah. Mereka tidak banyak berbicara, tapi Alia tidak keberatan. Ia tahu Randy bukan tipe pria yang suka basa-basi, dan ia pun tidak pernah menuntut hal itu. Asal Randy ada di rumah, asal ia bisa menyambutnya pulang dan melihatnya tidur dengan damai di sampingnya, itu sudah cukup. Malam pertama mereka pun berlangsung sederhana. Tidak ada kejadian istimewa seperti yang sering diceritakan orang-orang. Bahkan, malam itu Randy lebih banyak diam. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya sendiri dan mengatakan bahwa ia sedikit kelelahan karena tamu yang terus berdatangan. Alia mengerti. Ia lalu mengganti gaunnya, membersihkan wajahnya, dan dengan tenang berbaring di sisi tempat tidur. Sesekali ia melirik Randy yang duduk membelakanginya, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Bukankah menikah juga tentang menghormati ruang masing-masing?
Ia yakin, setelah besok pagi, semuanya akan kembali hangat seperti biasa. Mas capek ya? Tanya Alia pelan, mencoba mencairkan suasana. Randy menoleh, menatap wajah istrinya dengan senyum tipis. Iya, sedikit. Gak apa-apa. Istirahat aja. Aku matiin lampunya ya. Boleh. Alia mematikan lampu dan menarik selimut ke tubuhnya. Ia menutup mata, tapi pikirannya masih melayang. Ada rasa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia memilih menyimpannya sendiri. Mungkin ini hanya perasaan awal karena masih menyesuaikan diri, pikirnya. Keesokan paginya, Alia tetap bangun lebih dulu. Ia menyiapkan roti panggang dan teh hangat, lalu memanggil Randy yang masih di dalam kamar. Randy keluar dengan ekspresi biasa, bahkan sempat bercanda ringan. Alia merasa lebih lega. Hari-hari berikutnya diisi dengan kunjungan ke rumah keluarga Randy dan juga menerima tamu yang ingin mengucapkan selamat. Semua berjalan begitu baik. Tak ada pertengkaran, tak ada nada tinggi, dan tak ada sikap kasar dari suaminya. Alia merasa sangat disayangi dan dihargai. Ia mulai membayangkan masa depan yang tenang, memiliki anak bersama, membangun rumah tangga yang damai hingga tua. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh di benaknya, rasa penasaran. Alia mulai menyadari bahwa Randy nyaris tidak pernah membicarakan masa lalunya, apalagi soal mantan istrinya. Padahal, menikahi seseorang yang baru bercerai tentu membawa cerita dan luka lama. Tapi Randy seperti menutup rapat semua itu, tak pernah menyebut nama mantannya, dan selalu mengalihkan pembicaraan jika Alia bertanya. Mas, mantan istri Mas dulu, namanya siapa? Tanya Alia suatu malam saat mereka duduk menonton TV. Randy hanya tersenyum. Sudah lewat, gak perlu dibahas. Kamu cukup tahu bahwa sekarang kamu istriku. Alia mengangguk pelan, walau hatinya bertanya-tanya. Apakah Randy benar-benar sudah sepenuhnya selesai dengan masa lalunya? Atau justru masih menyimpannya rapat-rapat? Namun sekali lagi, Alia menepis semua keraguan itu. Ia memilih untuk percaya. Karena bagi Alia, percaya adalah pondasi dalam pernikahan. Dan ia tidak ingin memulai rumah tangga dengan kecurigaan. Ia memilih untuk tetap menjadi istri yang lembut, patuh, dan tulus. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Randy. Ia hanya ingin mencintai dan dicintai. Itu saja. Dan untuk saat ini, dunia seakan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi yang Alia tidak tahu, dan belum pernah ia duga sedikit pun, adalah bahwa hidupnya akan segera berputar 180 derajat. Bahwa semua kebahagiaan yang ia rasakan saat ini hanyalah awal dari permainan takdir yang begitu kejam. Semuanya baru akan terungkap esok hari. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Alia membuka matanya. Sinar tipis menerobos melalui celah jendela, menyinari sebagian wajahnya yang masih terlihat letih tapi bahagia. Ia menoleh pelan, menatap sisi tempat tidur yang telah kosong. Randy tidak ada di sana. Mungkin sudah bangun lebih dulu, pikirnya. Ia tersenyum kecil dan menggeliat pelan. Tubuhnya terasa sedikit pegal setelah hari yang panjang kemarin. Tapi tak ada rasa lelah yang tak tertutupi oleh bahagianya kini menjadi seorang istri. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil mukena dan menunaikan sholat subuh. Doanya panjang pagi itu. Ia memohon agar rumah tangga yang baru saja dimulainya bisa langgeng, penuh cinta dan berkah. Ia juga memohon agar bisa menjadi istri yang baik dan menyenangkan suaminya. Setelah itu, dengan semangat baru, Alia turun ke dapur. Ia ingin memasak sendiri untuk suaminya. Meski tidak ada pembantu, rumah Randy cukup nyaman dan tertata rapi. Ia menemukan bahan-bahan sederhana di kulkas. Telur, tahu, beberapa sayur, dan roti tawar. Ia memutuskan membuat nasi goreng sederhana dan telur dadar. Saat sibuk di dapur,
Alia merasa seperti sedang bermain peran sebagai istri dalam drama. Tapi kali ini nyata. Ia adalah istri dari seorang pria dewasa, mapan, dan tenang. Pria yang sejak awal tak banyak bicara, tapi menunjukkan tanggung jawab dan sopan santun yang tinggi. Dan bagi Alia, itu sudah lebih dari cukup. Sekitar pukul 7 pagi, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Randy muncul dengan kemeja lengan pendek dan celana panjang, tampaknya baru selesai mandi. "Mas mau sarapan?" sapa Alia dengan senyum tulus. Randy mengangguk pelan. "Boleh, makasih." Alia segera menyiapkan meja. Ia meletakkan 2 piring nasi goreng dan secangkir teh hangat untuk masing-masing. Ia memperhatikan suaminya duduk dengan wajah yang tenang, tapi ada sedikit kantung hitam di bawah matanya. Alia ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Mungkin Randy belum cukup nyaman untuk ditanyai macam-macam. "Kemarin capek banget ya, Mas?" tanya Alia dengan nada lembut, mencoba membuka percakapan. Randy mengangguk sambil menyendok nasi. "Lumayan. Banyak pikiran juga." Alia mengangguk kecil. Ia tahu Randy menjalankan usaha properti dan baru saja menyelesaikan satu proyek besar. Wajar saja kalau banyak pikiran. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuntut perhatian terus-menerus. "Aku bisa bantu apa, Mas? Kalau ada kerjaan rumah atau urusan kantor yang bisa dibantu, bilang ya," tawar Alia dengan hati-hati. Randy tersenyum tipis. "Nggak usah repot-repot, kamu istirahat aja dulu. Nanti juga terbiasa." Jawaban itu terasa datar di telinga Alia. Tapi ia tetap menanggapi dengan senyum. Ia menenangkan hatinya sendiri bahwa mungkin ini hanya masalah adaptasi. Mereka baru sehari menikah, belum banyak saling mengenal. Apalagi Randy memang bukan tipe pria yang ekspresif. Setelah sarapan, Randy berpamitan untuk keluar sebentar. Katanya ada janji bertemu dengan kolega di kantor. Alia mengangguk, menawarkan untuk menyiapkan bekal, tapi Randy menolak halus. "Cuma sebentar. Paling makan di luar nanti," katanya sambil merapikan kerah kemejanya. "Ya udah, hati-hati di jalan, Mas," ucap Alia. Randy mengangguk, lalu pergi tanpa mencium kening atau memberi pelukan kecil seperti dalam bayangan Alia tentang kehidupan pengantin baru. Tapi ia mencoba tidak kecewa. Mungkin memang Randy tipe pria yang bukan romantis. Hari itu Alia membereskan rumah. Ia menyapu, mengepel, dan mencuci baju dengan semangat. Ia merasa bahagia bisa mengurus rumahnya sendiri. Ia menata rak buku Randy, menyusun koleksi majalah properti milik suaminya. Bahkan ia menemukan sebuah figura foto kecil yang disimpan dalam laci. Wajah seorang perempuan muda tersenyum dalam figura itu. Alia sempat terpaku, namun ia cepat-cepat menaruh kembali. Ia yakin itu adalah mantan istri Randy. Tidak apa-apa, pikirnya. Masa lalu adalah bagian dari hidup, dan ia tidak akan mempermasalahkan itu. Lagi pula, foto itu disimpan, bukan dipajang. Artinya Randy sudah menutup lembaran itu, bukan? Menjelang siang, Alia mandi dan mengenakan baju rumah yang rapi. Ia menunggu Randy pulang, menyiapkan camilan dan minuman segar. Tapi jam menunjukkan pukul 2 siang, lalu 3, dan belum ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 4 sore, Randy pulang. Wajahnya terlihat sedikit kusut. Ia masuk ke rumah tanpa banyak bicara dan langsung menuju kamar. Alia mengikutinya perlahan. "Mas capek banget ya?" tanyanya sambil membawa segelas air putih. Randy menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya, tadi banyak yang dibahas di kantor." Alia ingin bertanya lebih banyak, tapi melihat wajah Randy yang murung, ia mengurungkan niat. Ia meletakkan air di meja dan kembali ke dapur. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Randy lebih banyak diam. Alia mencoba membicarakan hal-hal ringan.
seperti rencana membeli rak sepatu atau pot bunga kecil di taman belakang. Tapi respon Randy hanya sekadarnya. Hingga tiba-tiba, ponsel Randy berdering. Ia mengangkatnya cepat dan langsung berdiri dari kursi. "Halo?" Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Alia melihat raut wajah suaminya berubah drastis. Ada ketegangan di sana. Randy melangkah keluar ruang makan, berbicara sambil menunduk, seolah tak ingin didengar. Alia duduk terpaku. Hatinya mulai gelisah. Ia tidak bisa mendengar isi pembicaraan itu, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa menit kemudian, Randy masuk kembali. Ia tidak menjelaskan apapun. "Mas, telepon siapa?" tanya Alia hati-hati. "Teman kantor. Ada proyek urgent besok pagi," jawabnya cepat, lalu menunduk mengambil air minum. Alia ingin percaya, tapi instingnya sebagai perempuan mulai terusik. Ia tahu cara seseorang menyembunyikan sesuatu, dan cara Randy bersikap saat itu, seperti seseorang yang sedang menutup rapat sebuah rahasia. Malam itu, Randy tidur lebih dulu. Alia masih duduk di sisi tempat tidur, menatap layar ponsel yang kosong dari pesan atau notifikasi. Ia menghela napas panjang. Seharusnya, ini hari yang penuh cinta dan pelukan hangat. Tapi kenapa malah terasa seperti ada dinding tak terlihat yang mulai berdiri di antara mereka? Ia menarik selimut, lalu memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa jawaban atas kegelisahannya. Ia masih ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa suaminya hanya sedang lelah. Bahwa pernikahan mereka akan berjalan sesuai harapan. Tapi jauh di lubuk hatinya, bisikan kecil mulai terdengar. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia tidak tahu bahwa dari detik itu, kebahagiaan yang sempat ia genggam akan segera direnggut dalam sekejap. Pagi yang tampak biasa, sinarnya hangat, suara burung berkicau, dan udara yang sejuk. Namun, suasana hatinya telah berubah diametrikal. Alia masih terjaga saat sinar mentari pertama menerobos celah gorden. Mata bulatnya memicing, mencoba mencerna segala yang terjadi semalam. Sikap dingin Randy, telepon misterius yang membuat ia gugup, tingkahnya yang jauh berbeda. Seharusnya hari ini seperti pagi hari biasa, namun hatinya sudah berat sejak membuka mata. Tangannya gemetar saat mengambil wudhu, mencoba menenangkan diri sebelum melakukan solat. Doa dan air mata bercampur, ia memohon kekuatan untuk menjalani hari sebagai istri, seiring namanya dipanggil dalam sujud. Selepas solat, ia turun ke lantai bawah. Ia melihat Randy duduk di meja makan, menatap kosong secangkir kopi. Mata Randy redup, bibirnya memaksa menyunggingkan senyum yang tak sampai. Ia menatap Alia tanpa berkata sepatah kata pun. Rasa cinta berbaur dengan kecemasan di dada kecilnya. Alia duduk di hadapan Randy, dengan polos berkata, "Mas, sarapan dulu, ya? Aku masak nasi goreng favoritmu." Suara lirihnya penuh harap, ingin menghapus dingin yang masih membekas. Namun Randy menggeleng perlahan, sambil menunduk dan menarik napas dalam. "Alia," suara itu tidak jatuh seperti biasanya. Ada jarak kehampaan di sana. Ada hal yang harus kita bicarakan, sekarang. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia berdiri gugup, tangan dingin menumpu di pinggir meja. "Maksud Mas?" tanyanya dengan suara gemetar. Tapi Randy menengok, menahan tatapnya, memperlambat detik yang perlahan berubah menjadi perpisahan. "Maaf," ucap Randy pelan. "Ini harus aku lakukan," bibirnya kaku. Kemudian, tanpa lanjutan argumen atau peringatan sebelumnya, ia melontarkan kata yang rasanya seperti cincin di ujung pedang, "Alia, aku menceraikanmu." Mengejutkan. Jantungnya berhenti. Sudah terlanjur menerima dirinya sebagai bagian dari hidupnya. Sudah terlanjur menyematkan segala harapan di sudut hati. Kini semua hancur.
Alia menatap Randy, tak percaya. Kenapa, Mas? Baru kemarin kita menikah. Apa salahku? Kenapa? Suaranya pecah. Tangis pun lepas. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Jawablah aku, Mas. Aku ingin tahu kesalahanku. Randy tak menjawab. Ia hanya menatap lantai, lantas melepas genggaman Alia perlahan. Maaf, Alia. Aku tidak ingin melukaimu. Tapi aku tidak punya pilihan. Suaranya tertahan. Seketika, bibirnya bergerak, aku talak kamu. Lantas ia mengulang kata itu keras-keras, penuh kepastian. Talak. 1. Itu adalah satu kata yang mengubah nasib. Pernikahan sah yang baru kemarin disegel dengan nasi kuning dari jemari mereka, kini dibatalkan dengan satu lafaz. Seolah-olah simpul ikatan itu diperbolehkan terurai begitu saja. Alia terdiam, menatap Randy, mata merah, bingung, dan hampa. Dunia di sekitarnya tampak runtuh. Alia tertatih, tak tahu harus kemana. Ia memejamkan mata, membiarkan semua realitas baru menghujamnya. Ia bukan lagi istri. Ia bukan bagian dari punya orang yang dipanggil suami. Ia merasa dijatuhkan tanpa alasan. Bukan saja hatinya terluka, tapi harga dirinya tercabik. Ia menatap Randy dengan mata menahan tanya, tapi kenapa? Tak ada alasan yang jelas. Aku coba jadi istri baik. Apa salahku, Mas? Sekali lagi, Randy hanya mengulangi, maaf, ini harus terjadi. Tidak ada lanjut argumentasi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada cinta. Hanya maaf dan kepergian. Dan Alia tahu, ia hanya boneka cinta yang sanggup biasa dipermainkan oleh setitik kebosanan atau dendam lama. Ia tak pernah mengira rasa cinta yang begitu tulus akan dibalas dengan sedingin itu. Keluarga Alia, orang tua, kakak, adik, datang saat mendengar kabar. Mereka datang terburu-buru, wajah pucat, penuh cemas. Mata ibu berair. Tangan bapak menggenggam tangan Alia dengan penuh penyesalan. Kakak dan adiknya juga tak mampu berkata banyak. Hanya pelukan dan isakan tangis yang bersahutan di ruang tamu rumah Randy. Tetangga pun berkumpul, menebar bisik menyayangkan. Beberapa ada yang memandang iba, tapi tak sedikit yang menganggap Alia nasibnya tragis. Apa benar talak, Randy? Tanya ibu Alia, suaranya serak. Namun Randy hanya anggukan dingin. Benar. Sekali jatuh, talak. Aku sudah bicara dengan pengacara, ujarnya singkat. Keluarga Alia gasp, menatap Randy seolah tak percaya. Semalam suaminya adalah pria tenang dan tegas, kini berubah menjadi dingin dan asing. Randy menyambung, maaf sekali. Aku sangat menyesal. Tapi ini memang yang terbaik. Setelah itu, ia berpamitan. Tak ada pelukan atau kata perpisahan hangat. Dia hanya pergi, hingga tak ada lagi jejak langkahnya di pelaminan yang baru dirajut menjadi istana kecil mereka. Alia terkulai. Ia terduduk di sofa, tubuhnya nyaris meremut. Setelah diguncang dengan talak, ditinggal suami tanpa ampun. Tangisnya pecah begitu keras hingga ia merasa seluruh ruangan bergoyang. Betapa traumatisnya hati ini, percaya akan cinta sejati, namun malah dimainkan begitu kejam. Ia merasa direndahkan, dipermainkan, dijajah kepercayaan, kemudian dibuang begitu saja. Ibu dan bapaknya berkali-kali memeluk, menjanjikan akan mendampingi. Namun hati Alia tahu, segalanya telah hancur, dan ia tak mampu menahan derai air mata yang mengiringi jatuhnya harga diri. Kakak adiknya membawanya pulang, ibunya mendukung tubuhnya agar tak jatuh. Namun pulang atau tinggal, sama saja. Dunia berbalik, hidupnya runtuh. Perjalanan pulang terasa lambat, sunyi, menyayat. Mobil kecil membawa istri yang sudah bukan istri.
Di dalam benak Alia, kenapa tinta bisa dibalik dengan dingin begitu? Kenapa semalam ia mengucap ijab kabul, hari ini disunat talak? Keluarga Alia memasuki rumah dengan ritual yang ritual, menyambut putri, mencium tangan ibunya, duduk lengkap dan menunggu tangis reda. Tapi di dalamnya, Alia tak tahu apa yang terjadi. Rumahnya, yang dulu terasa hangat seperti rumah baru, sekarang menjadi tempat runtuhnya dunianya. Episode ditutup saat Alia masuk kamar lama dengan langkah tak yakin. Di sana, kasur, lemari, cermin, semuanya seolah ikut menangis atas kehilangan. Ia duduk di tepi ranjang, peluk bantal putih lembut, dan menghela napas panjang. Tangisan kembali pecah, seolah semua emosi yang terkunci akhirnya tumpah. Kayu lantai bersuara saat kakaknya menutup pintu dan mengizinkannya sepi. Malam itu, Alia tidur dengan tubuh lemas, hati yang remuk, dan mimpi yang tercerabut tengah malam. Dan di hatinya, berkali-kali terlintas satu kalimat pahit yang kelak akan menjadi bekal ketika ia memutuskan untuk bangkit. Aku akan membalasnya. Dengan cara yang kau tidak duga. Malam itu pun menjadi malam yang menandai dimulainya perlawanan. Perlawanan Alia terhadap perjanjian pernikahan yang dilecehkan, terhadap harga dirinya yang diinjak, dan terhadap bisikan kuasa mereka yang merasa bisa membatalkan cinta hanya dengan satu lafaz. Alia masih belum benar-benar bisa tidur nyenyak. Seminggu telah berlalu sejak ia dipulangkan dalam keadaan penuh luka. Tubuhnya kembali ke rumah orang tuanya, tapi jiwanya entah tertinggal di mana. Setiap pagi, ia duduk di pojok kamarnya, menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya yang tak lagi ceria. Air matanya tak semudah dulu mengalir, tapi bekasnya masih mengering di pipi. Ia berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, membantu ibunya memasak, membersihkan rumah, membaca buku untuk mengalihkan pikiran. Tapi setiap langkah kecil menuju pemulihan selalu terasa berat. Ia bukan hanya wanita yang ditinggal. Ia adalah istri yang hanya bertahan 1 hari. Suatu pagi, suara ketukan pintu depan terdengar. Suara ibu yang menyahut kemudian terdengar lebih lirih dari biasanya. Alia turun perlahan, tak ingin terlibat. Namun telinganya menangkap bisikan 2 tetangga yang sedang berkunjung. Apa kamu sudah dengar, Bu? Randy menikah lagi. Ah, iya, tapi bukan menikah baru. Katanya sama mantan istrinya dulu, si Vina itu. Alia langsung terpaku di tangga. Kakinya membeku, napasnya tercekat. Dunia terasa berputar. Ia turun perlahan, tangannya menggenggam pegangan tangga erat-erat agar tidak jatuh. Jantungnya berdetak begitu keras, seperti hendak meledak. Randy menikah lagi? Keesokan harinya? Dengan mantan istrinya? Ia hampir tidak percaya. Namun fakta itu terkonfirmasi dari bisik-bisik tetangga, dari status media sosial yang tak sengaja terbuka, dari foto-foto pernikahan yang tersebar diam-diam. Semua itu mengguncang Alia lebih dahsyat dari talak yang dilemparkan Randy kemarin. Alia cuma jadi pelampiasan, katanya, ucap tetangga yang lain tanpa sadar kalau pemilik nama itu mendengar dari balik pintu. Katanya, Randy nikah lagi sama Vina karena cuma pengen bikin mantannya cemburu. Begitu Vina luluh, ya sudah, Alia ditinggal. Semua itu menghantamnya seperti tsunami. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi ia hanya bisa kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menjerit dalam diam. Ia terduduk di lantai, membiarkan tubuhnya menggigil dan lemas seketika. Matanya menatap langit-langit, hampa. Ia mulai merasa rendah, terhina. Seolah dirinya bukan manusia, tapi alat permainan emosi 2 orang yang belum selesai dengan masa lalu. Hatinya sakit karena telah mencintai dengan tulus, tapi dibalas dengan tipu daya dan manipulasi. Dan yang lebih menyakitkan, masyarakat mulai menilai. Tak peduli seberapa baik dirinya, satu status,
dicerai sehari setelah menikah, telah menempel di wajahnya. Ia menjadi bahan pergunjingan, dicap sebagai perempuan yang tak mampu mempertahankan rumah tangga. Kalau sampai ditalak secepat itu, pasti si Alia ada kurangnya. Atau mungkin memang dia nggak cocok buat Randy dari awal. Kasihan juga, cuma pelarian doang. Kalimat-kalimat itu menempel seperti duri dalam hati Alia. Ia hanya bisa memeluk lutut di atas ranjang, menahan setiap air mata yang akhirnya kembali jatuh juga. Ia ingin kuat, tapi kenyataan begitu kejam. Namun, dalam keheningan malam yang begitu panjang, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Rasa sakit yang begitu dalam, lambat laun berubah menjadi bara. Ia mulai berpikir, kenapa harus aku yang jadi korban? Kenapa aku yang harus diam, sementara mereka bahagia di atas penderitaanku? Kenapa aku yang harus menunduk malu, padahal akulah yang disakiti? Semua pertanyaan itu tidak dijawab dengan air mata lagi, tapi dengan pikiran yang mulai tajam. Luka yang semula membekukan hatinya, kini malah menyalakan kobaran tekad yang berbeda. Alia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi ada tatapan baru di sana. Tatapan seseorang yang tersadar bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya kecuali dirinya sendiri. Ia mengusap pipinya perlahan, dan berkata dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Namun, dendam belum sepenuhnya mengambil alih dirinya. Masih ada sisa rasa sakit dan keraguan. Ia berusaha menenangkan diri dengan solat, zikir, dan berbincang dengan ibunya. Tapi bahkan ibunya pun tahu bahwa luka ini lebih dalam dari yang bisa diobati oleh kata-kata. Dalam percakapan malam yang sunyi, sang ibu mendekatinya. Alia, ibu tahu kamu sedang hancur. Tapi jangan biarkan kebencian tumbuh terlalu besar. Karena saat dendam menjadi tuan dalam hatimu, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Alia hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, dendam sudah tumbuh, meski masih kecil. Seperti benih yang ditanam oleh penghinaan dan pengkhianatan, dan kini mulai mengakar. Ia tahu, ia tak bisa langsung membalas, tapi satu hal sudah pasti, ia tidak akan jadi korban yang diam selamanya. Ia mulai membuka buku-buku, menghubungi teman lama, menghidupkan akun media sosial yang sempat ditinggalkan. Ia mulai menata langkah, meski kecil. Tapi setiap langkah itu adalah bentuk perlawanan. Satu malam, ia melihat lagi foto pernikahan Randy dan Vina yang tersebar di status teman-temannya. Randy tersenyum lebar. Vina memamerkan cincin yang dulu tak sempat diberikannya kembali. Mereka tampak bahagia, seolah tak pernah menyakiti siapapun. Alia tidak menangis. Kali ini, ia hanya tersenyum dingin. Sebuah senyum yang lahir dari luka. Dan untuk pertama kalinya, ia bergumam, tunggu saja. Kalian belum tahu siapa yang kalian rendahkan. Hari demi hari berlalu sejak luka itu membuka kenyataan pahit. Alia tidak lagi menghabiskan waktunya hanya dengan menangis atau mengurung diri. Ada bara yang tumbuh diam-diam dalam dirinya. Dan bara itu semakin hari semakin menjalar, menuntut pembalasan. Ia masih belum berbicara banyak pada keluarga, masih menyimpan segalanya dalam hati, tapi ada satu hal yang kini menyala dalam dirinya, tekad. Tekad untuk mencari tahu, mengapa semua ini terjadi. Tekad untuk mengungkap, apa alasan Randy menceraikannya hanya dalam waktu sehari. Dan tekad untuk membalas semuanya, terutama kepada wanita bernama Vina, mantan istri Randy yang kini kembali menjadi istri sah pria itu. Wanita yang dulu sempat menyakiti Alia secara pribadi. Dan sekarang kembali menghancurkan harga dirinya dengan cara yang jauh lebih kejam. Alia tidak lagi ingin menjadi korban. Ia mulai menata hidupnya pelan-pelan, tapi bukan dengan jalan yang lembut. Ia merapikan penampilan, kembali memakai pakaian rapi saat keluar rumah, berdandan sederhana. Namun wajahnya menyimpan tekad baru yang tak bisa dibaca sembarang orang.
Ia mulai bertanya pada orang-orang yang tak mencurigakan, menyelidiki sedikit demi sedikit alasan di balik pernikahan kilat yang berakhir dengan perceraian secepat petir. Satu hari, ia bertemu dengan teman lama dari masa kuliah, Dina, yang kebetulan satu lingkungan dengan keluarga Vina. Dalam obrolan santai di sebuah kafe kecil, Alia mencoba menggali informasi. "Alia, sebenarnya kamu nggak tahu, ya, kenapa kamu dicerai?" tanya Dina pelan, menatapnya penuh ragu. Alia tersenyum tipis, matanya menatap tajam. "Kalau aku tahu, aku nggak mungkin duduk di sini sambil nahan semua sakit hati ini." Dina terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, "Aku pernah dengar bisik-bisik dari Tante Vina. Katanya Randy dan Vina sempat ingin rujuk. Tapi karena pernikahan mereka sudah cerai 3 kali, mereka harus lewat jalur halal kembali." Alia memicingkan mata. "Maksud kamu?" Dina mengangguk pelan. "Iya. Mereka butuh pernikahan syari dulu, kamu tahu istilahnya. Nikah dengan laki-laki lain, lalu cerai, baru bisa nikah lagi. Jadi, ya kamu dipakai buat itu, Alia. Cuma buat syarat. Supaya mereka bisa nikah lagi secara sah." Darah Alia serasa berhenti mengalir. Dunia seperti berputar. Ia mendengar kata-kata itu, tapi tak ingin percaya. Namun di sudut hatinya yang terdalam, semuanya terasa masuk akal. Kenapa Randy menikahinya tiba-tiba, begitu mendesak? Kenapa semalam setelah menikah, dia begitu dingin, begitu canggung? Kenapa besoknya langsung melontarkan talak tanpa alasan? Dan kenapa keesokan harinya Randy menikah lagi dengan mantan istrinya? Semua itu bukan karena cinta, bukan karena salah paham, tapi karena ia hanya alat. Sebuah jembatan. Sebuah korban legalitas, agar dua manusia itu bisa kembali bersama. Alia menunduk, namun senyumnya berubah. Ia tidak menangis. Tidak kali ini. Tapi ia tertawa pelan, pahit, getir. Sebuah tawa orang yang benar-benar terluka hingga ke akar jiwa. "Jadi begitu caramu, Randy," bisiknya. "Kamu pakai aku untuk kembali ke mantanmu." Hari itu menjadi titik balik. Alia mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin membalas dengan teriakan atau tangisan. Ia ingin membalas dengan cara yang membuat mereka hancur. Perlahan, halus, dan menyakitkan. Pertama-tama, ia mulai membangun kembali kepercayaan dirinya. Ia tahu bahwa dendam hanya akan berhasil jika ia cukup kuat. Maka ia kembali mencari pekerjaan, memperbarui CV, dan mengaktifkan kembali koneksi lamanya di dunia kerja. Ia memiliki latar belakang di bidang desain dan pemasaran. Dulu sempat bekerja sebelum menikah, dan sekarang ia lebih siap dari sebelumnya. Tanpa diketahui siapapun, Alia diterima bekerja di sebuah perusahaan agensi kreatif ternama yang ternyata memiliki proyek kerjasama dengan brand tempat Vina menjadi brand ambasadornya. Takdir memang seperti ingin mengantarkannya langsung ke medan pembalasan. Vina kini seorang influencer kecil di dunia kecantikan, sering menerima endorse dari brand lokal. Tapi Alia tahu, dunia itu rapuh. Satu kampanye gagal, satu kesalahan image, bisa menghancurkan karir seseorang seketika. Alia diam-diam mulai menyusun cara bagaimana membuat nama Vina perlahan jatuh. Ia tidak akan menyerang langsung. Ia akan membuat opini publik mulai mempertanyakan image manis Vina yang selama ini dibangun dengan kepalsuan. Dalam rapat internal perusahaan, Alia menawarkan konsep baru untuk promosi, sambil memanfaatkan pengaruh media sosial dan mikro-influencer, dengan ide segar dan penuh inovasi. Ia mengambil alih sebagian proyek yang terkait dengan produk yang masih menyertakan Vina sebagai wajah iklannya. Tentu saja ia tidak menunjukkan siapa dirinya. Di lingkungan kerjanya, ia menggunakan nama panggilan dan tampil profesional. Tak satu pun dari tim marketing brand tersebut mengenal masa lalunya dengan Randy atau Vina.
Namun di balik layar, Alia menyusun strategi. Ia mulai mendekati partner media sosial Vina, mempelajari kontraknya, dan menyadari ada celah. Ia mulai mengarahkan tim agar mempertimbangkan influencer baru, lebih muda, lebih berbakat, dan tentu saja, lebih bersih dari drama masa lalu. Tanpa diketahui, Alia mulai menggoyahkan pondasi karir Vina. Namun bukan itu puncak balas dendamnya. Puncaknya adalah ketika ia tahu bahwa Vina sedang mencoba memperluas bisnis kecilnya di bidang skincare, dan diam-diam menggandeng investor yang dulunya pernah bekerja sama dengan ayah Alia. Dengan penuh perhitungan, Alia menemui ayahnya dan menceritakan segalanya, dengan tenang, tak terburu emosi, dan penuh data. Ayahnya yang semula tidak tahu alasan Alia ditalak mendadak kini geram. Apalagi ketika tahu bahwa Vina adalah bagian dari penghinaan itu. Ayah akan pastikan, mereka tidak akan lagi menjadikan keluargamu sebagai bahan permainan, kata sang ayah, dingin. Lewat koneksi dan relasi bisnisnya, ayah Alia berhasil membuat investor tersebut menarik diri dari kerjasama dengan Vina, dengan alasan etika dan reputasi publik. Dalam sebulan, bisnis kecil Vina mulai goyah. Endorse turun. Brand mempertimbangkan untuk mengganti wajah baru. Dan di saat itulah, Alia tersenyum. Bukan karena puas melihat orang lain jatuh, tapi karena ia tahu bahwa mereka sedang merasakan apa yang dulu ia rasakan. Dihancurkan secara perlahan, tanpa tahu dari mana datangnya. Randy? Ia belum disentuh oleh pembalasan Alia. Belum. Karena untuk dia, Alia sudah menyiapkan rencana lain. Rencana yang lebih besar. Karena lelaki itu bukan hanya membuangnya, tapi juga mempermainkan harga dirinya sebagai wanita. Namun untuk saat ini, Alia cukup puas melihat wajah Vina yang mulai panik, melihat postingan Vina yang tak lagi ramai, dan bisik-bisik netizen yang mulai bertanya, Vina nggak sekeren dulu, ya? Atau, kok sekarang jarang kerja sama brand terkenal? Alia menatap layar ponselnya sambil menyeruput teh hangat. Langkah awal sudah dimulai. Ini baru permulaan. Dan dalam hatinya, ia berjanji. Kalian belum tahu rasa sakit yang sesungguhnya. Tapi kalian akan tahu. Segera. 2 bulan telah berlalu sejak dunia Alia runtuh. Dan kini satu hal yang pasti, ia tidak akan diam lagi. Luka di hatinya mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi dari luka itu tumbuh kekuatan. Bukan lagi tangis yang menyambut pagi, melainkan semangat baru. Bukan lagi tatapan kosong di cermin, melainkan sorot mata penuh arah dan tujuan. Alia mulai merawat dirinya dengan lebih telaten. Ia kembali mencintai penampilannya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia membeli skincare terbaik yang bisa ia jangkau, menata ulang kamar, bahkan mulai rajin memotret dirinya dengan gaya busana yang dulu hanya ia impikan. Ia tak lagi ingin menyembunyikan diri dari dunia. Justru, ia ingin dunia melihat siapa Alia sebenarnya. Dari kegemarannya dalam memadupadankan pakaian dan aksesoris, muncul sebuah ide yang semula sederhana, membuka usaha fashion online. Ia menyulap kamar sebelah rumah menjadi studio mini. Ia menjahit scarf, mendesain gamis modern, dan merekam konten sederhana di depan cermin dengan ponsel lamanya. Usahanya belum besar, tapi satu demi satu pesanan mulai masuk. Dan yang paling penting, ia merasa hidup kembali. Di tengah geliatnya membangun kembali hidup, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang kelak akan menjadi kunci pembalasan yang lebih dalam, Gilang. Pertemuan itu bermula dari sebuah acara UMKM yang digelar oleh Dinas Kota. Alia mendaftarkan produknya sebagai peserta. Di sana, ia bertemu banyak pengusaha kecil lain, serta para mentor dari berbagai bidang. Gilang adalah salah satunya. Seorang pengacara muda yang menjadi pembicara dalam sesi tentang perlindungan hukum dalam bisnis online. Gilang, dengan gaya yang sederhana namun meyakinkan, menjelaskan pentingnya kontrak,
perlindungan merek, dan juga dasar-dasar hukum dalam usaha mikro. Saat sesi selesai, Alia memberanikan diri mengajukan pertanyaan. Mereka pun berbincang lebih panjang, dan dari situlah awal perkenalan itu tumbuh. Kalau kamu ada pertanyaan soal hukum, kamu boleh tanya aku langsung. Nggak usah sungkan, ujar Gilang sambil memberikan kartu namanya. Alia tak langsung memanfaatkan tawaran itu. Tapi beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri untuk menghubungi. Awalnya, ia hanya ingin berkonsultasi soal perlindungan usahanya. Namun dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, Gilang mulai membaca lebih banyak dari tatapan Alia. Bahwa di balik wanita yang lembut dan sopan ini, ada luka yang belum sembuh. Alia, Gilang menatapnya serius pada suatu pertemuan di kafe kecil. Kalau kamu nyaman, boleh aku tahu, sebenarnya kamu sedang menghadapi apa? Alia diam sejenak. Lalu ia menghela napas panjang dan mulai bercerita. Untuk pertama kalinya, ia membuka semuanya. Tentang pernikahan sehari. Tentang talak tanpa alasan. Tentang gosip. Tentang rasa sakit. Tentang mantan suami yang menikah lagi dengan mantan istrinya sehari setelah menceraikannya. Gilang mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya menegam, tapi matanya lembut. Apa kamu tahu, ujarnya pelan, bahwa kalau ada unsur penipuan atau niat tidak baik dalam pernikahan, kamu bisa mengajukan pembatalan pernikahan secara hukum? Bukan hanya cerai biasa. Alia menatapnya tak percaya. Maksud kamu, pernikahan kemarin bisa dinyatakan tidak sah? Secara hukum bisa saja dibatalkan. Apalagi kalau ada bukti bahwa kamu hanya dijadikan alat untuk pernikahan selanjutnya. Itu bukan hanya tidak bermoral, tapi juga bisa dikategorikan sebagai penipuan atau penyalahgunaan status hukum. Kalau kamu bisa membuktikan itu, kamu bisa menuntut ganti rugi, atau minimal menyeret nama dia di mata hukum dan sosial. Kata-kata Gilang seperti suluh yang dinyalakan dalam gelap. Alia mulai melihat jalan baru. Bukan sekadar membalas secara sosial, tapi juga secara hukum. Ia mulai mengumpulkan bukti, pesan WhatsApp, tanggal-tanggal penting, foto pernikahan Randy dan Vina yang hanya berselang 1 hari dari perceraian. Ia bahkan mulai menghubungi seseorang dari KUA yang mengenal staf pencatat nikah hari itu. Gilang membantu menyusun narasi hukum yang tepat. Kita nggak perlu terburu-buru, ujarnya, tapi kita perlu akurat. Sambil menyusun dokumen, Alia juga mulai memperluas jaringannya di media sosial. Akun fashionnya yang awalnya kecil mulai dilirik oleh banyak orang. Ia mulai berbagi cerita kehidupan wanita mandiri, tanpa secara langsung menyentuh kisahnya. Banyak perempuan mulai tertarik. Beberapa bahkan mengirim pesan dukungan setelah mengetahui sepintas bahwa ia pernah disakiti. Tanpa sadar, Alia membangun 2 kekuatan sekaligus, kekuatan hukum dan kekuatan sosial. Suatu hari, Gilang datang membawa kabar. Ia berhasil mendapatkan dokumen dari KUA dan timeline yang menunjukkan bahwa Randy dan Vina menikah secara resmi hanya berselang 28 jam dari perceraiannya dengan Alia. Ini bukti yang sangat kuat. Hakim bisa mempertimbangkan niat awal pernikahan itu. Kita bahkan bisa menunjukkan bahwa kamu hanya dijadikan alat. Alia mengangguk perlahan. Wajahnya tenang, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena merasa, akhirnya ia bisa bicara. Hari itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia memakai baju berwarna soft beige yang elegan, riasan ringan, dan kerudung yang dilipat rapi. Ia memandangi dirinya sendiri dan berbisik. Alia yang dulu mungkin akan diam. Tapi Alia hari ini, tidak akan lagi. Ia datang ke kantor pengacara dengan Gilang, menandatangani surat-surat permohonan pembatalan pernikahan, dan menyertakan semua bukti yang telah dikumpulkan. Langkah itu memang belum tentu membalik keadaan dalam semalam. Tapi bagi Alia, itu adalah simbol.
bahwa ia tidak akan tunduk lagi, bahwa ia memilih melawan. Dan meski ia tak pernah berkata terang, Gilang melihat semuanya. Ia melihat kekuatan seorang wanita yang dulu terluka tapi kini berdiri tegak. Dan dalam diamnya, Gilang menaruh kagum, dan perlahan, rasa sayang. Namun Gilang tak ingin tergesa. Ia tidak ingin Alia mengira ia hadir untuk menggantikan siapapun. Ia ingin berada di sisi Alia sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai seseorang yang menjaga dan menghormati proses pemulihan wanita itu. Di sisi lain, kabar tentang permohonan pembatalan pernikahan mulai terdengar. Randy yang semula percaya diri, kini mulai terguncang. Beberapa kolega kantornya mulai mempertanyakan, kok nama kamu disebut-sebut dalam kasus pembatalan nikah ya? Bahkan orang tuanya yang sempat bangga karena rujuk dengan Vina mulai mempertanyakan motif anaknya sendiri. Randy mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi Alia, tapi tak pernah lagi mendapatkan respon. Alia tahu, balas dendam terbaik bukan dilakukan dengan membalas secara langsung, tapi dengan membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diinjak sesuka hati. Kini, ia bukan wanita yang jatuh karena cinta. Ia adalah wanita yang bangkit karena harga diri. Dan itu, lebih kuat dari sekadar dendam. Langit tampak mendung sore itu, seolah menyambut langkah baru yang akan Alia ambil. Setelah sekian lama membangun kembali dirinya, memperkuat posisi legal, serta perlahan membangkitkan kembali harga dirinya yang hancur oleh pernikahan sehari dan talak tanpa alasan, kini tiba waktunya untuk memberi serangan pertama. Namun bukan serangan dengan emosi membara, melainkan dengan strategi yang terencana, diam-diam, dan mematikan. Alia duduk di meja kerja kecilnya, di ruangan studio rumah yang kini lebih mirip markas pertempuran. Di hadapannya terbuka laptop, layar menunjukkan beberapa file penting, hasil investigasi yang berhasil ia kumpulkan selama ini. Gilang, pria yang selama ini setia mendampinginya secara profesional, pernah berkata bahwa serangan terbaik dalam hukum dan sosial adalah yang dilakukan dengan dua hal, bukti dan waktu yang tepat. Alia mengingat betul nasihat itu. Bukti-bukti yang ia miliki datang dari kombinasi hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Screenshot percakapan WhatsApp antara Randy dan salah satu rekannya, laporan email, salinan kontrak bodong yang dibocorkan oleh salah satu mantan staf Randy yang merasa tertipu, hingga rekaman suara singkat yang menyiratkan bahwa perusahaan milik Randy kerap memanipulasi investor kecil demi keuntungan pribadi. Randy memang mendirikan sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Di mata publik, ia adalah pria sukses, muda, dan visioner. Namun di balik pencitraan itu, Alia mengetahui bahwa Randy telah lama bermain di wilayah abu-abu, menggunakan nama perusahaan untuk menggalang dana tanpa izin resmi, menjual mimpi kepada investor yang tak paham seluk-beluk legalitas. Semua itu semula bukan urusannya. Tapi setelah ia dipermainkan dan dibuang seperti barang, Alia merasa punya alasan moral untuk bertindak. Ia tidak akan membalas dengan cara kotor, tapi dengan membiarkan kebenaran yang bicara. Dunia berhak tahu siapa Randy sebenarnya. Malam itu, Alia membuat sebuah akun anonim di platform media sosial. Ia tidak menggunakan wajahnya, tidak menulis apapun tentang latar belakangnya. Hanya satu hal yang ia bagikan, kebenaran. Postingan pertama datang dengan bukti dokumen dan narasi rapi. Skandal bisnis startup X yang menjual janji palsu. Bukti transfer, kontrak bodong, dan percakapan antara CEO dengan calon investor yang kini jadi korban. Bongkar penipuan startup bermasalah. Dalam 1 jam, postingan itu dibagikan puluhan kali. Dalam semalam, 100. 2 hari kemudian, ribuan mata tertuju pada kasus itu. Beberapa media alternatif mulai meliput. Akun-akun berita mulai membuat konten reaksi. Netizen mulai berspekulasi, mencocokkan nama-nama dan tanggal-tanggal. Dan satu nama yang paling sering disebut, Randy.
Di sisi lain kota, Randy panik. Ia baru saja menerima pesan dari salah satu investor yang menuntut penjelasan. Vina, yang kini menjadi istrinya lagi, ikut cemas. Ia menyalakan ponsel dan melihat tagar-tagar yang mulai ramai. Di antara ribuan komentar, ada yang berkata, perusahaan suami Vina itu ternyata penipu ya, dan jangan-jangan selama ini hanya topeng. Randy langsung menghubungi tim legalnya. Ia menyuruh stafnya untuk mencari tahu siapa di balik kebocoran dokumen. Tapi tak satu pun yang berhasil mengendus sumbernya. Semua bukti yang tersebar di dunia maya begitu rapi dan anonim. Tidak ada jejak yang mengarah ke Alia. Ia bermain bersih. Di balik layar, Alia hanya menatap layar laptopnya dengan tenang. Di dalam hati, ia merasa sedikit lega. Ini belum akhir dari semuanya. Tapi setidaknya ia sudah membalas sedikit atas harga dirinya yang diinjak-injak. Ia berjalan ke dapur dan membuat secangkir teh hangat. Sambil duduk di balkon rumah kecilnya, ia memandangi langit malam yang perlahan cerah setelah mendung. Di dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Aku bukan wanita lemah yang bisa kau buang seenaknya, Randy, gumamnya pelan, namun penuh keyakinan. Keesokan harinya, berita mulai memanas. Media-media mainstream mulai meliput kasus startup bodong yang diduga melibatkan tokoh muda sukses bernama Randy Pratama. Nama itu kini tidak lagi berkilau, melainkan menjadi sumber hujatan. Vina yang selama ini tampil anggun di media sosial, mulai menerima komentar jahat di setiap unggahannya. Bahkan, endorsement yang biasanya datang tanpa henti mulai berkurang drastis. Beberapa brand mulai menjauh. Randy sendiri tampak seperti orang yang mulai kehilangan pijakan. Ia gelisah, marah, tapi juga ketakutan. Ia tahu bahwa seseorang sedang mengincarnya. Tapi siapa? Ia curiga pada banyak orang, mantan staf, mantan investor, bahkan rekan bisnis. Tapi tidak sekalipun ia mencurigai Alia. Baginya, Alia hanyalah wanita yang pernah ia tinggalkan. Perempuan sederhana yang terlalu polos untuk merancang pembalasan sehebat ini. Di sinilah letak keunggulan Alia. Ia tetap bersikap manis di depan publik. Akun bisnisnya justru semakin naik daun, followersnya bertambah. Bahkan salah satu produknya mulai dilirik oleh marketplace besar untuk kolaborasi. Ia tetap membagikan konten tentang gaya busana, tips wanita mandiri, dan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Namun di balik senyumnya yang lembut, ada ketegasan yang mengintai. Gilang, yang diam-diam memperhatikan dari jauh, hanya bisa tersenyum kagum. Ia tahu betul siapa dalang di balik kekacauan Randy. Tapi ia tidak pernah membocorkannya, karena ia percaya bahwa Alia tahu betul apa yang ia lakukan. Suatu malam, Alia dan Gilang duduk di sebuah kedai kopi kecil, membicarakan tentang perkembangan kasus. "Kamu yakin Randy nggak akan bisa lacak kamu?" tanya Gilang pelan. Alia menyesap kopinya, lalu tersenyum kecil. "Yakin. Semua dokumen yang aku rilis itu aku dapat dari jalur legal. Bahkan rekaman itu aku punya izin dari pemiliknya. Dan semua aku unggah dari jaringan publik." Gilang mengangguk, namun tetap memperingatkan. Tapi tetap hati-hati. Kalau dia tahu kamu, dia bisa macam-macam. Alia menatap Gilang, kali ini lebih dalam. "Aku nggak takut lagi, Lang. Dia yang harusnya takut sekarang. Dulu dia punya kuasa karena aku lemah. Sekarang, dia bukan siapa-siapa bagiku." Dari jauh, Gilang melihat perubahan itu. Perempuan yang dulu datang padanya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, kini duduk tegak dengan mata penuh tekad. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pengendali panggung. Randy yang dulu memamerkan kebahagiaan di depan Alia, kini tak berani muncul ke publik. Ia mulai kehilangan kontrak, reputasi, bahkan semangat. Ia mencoba menghubungi orang dalam untuk menghapus konten yang menyerangnya.
Tapi dunia maya lebih cepat dari usahanya. Alia tetap diam. Ia tidak pernah menanggapi satu pun isu itu secara langsung. Ia tidak pernah menyebut nama Randy di akun pribadinya. Tapi semua orang tahu siapa dalang di balik keruntuhan itu. Serangan pertama sudah berhasil. Dan ini baru permulaan. Langit malam itu bersinar cerah, seolah menjadi pertanda akan datangnya sebuah malam yang tak terlupakan. Hotel bintang 5 di pusat kota penuh sesak oleh tamu undangan berpakaian mewah. Acara gala tahunan bertajuk Inspirasi Perempuan Indonesia mengangkat tema besar, kekuatan, ketegasan, dan kebangkitan perempuan. Di antara tamu-tamu penting, hadir sepasang figur yang tampak menonjol, Randy Pratama dan istrinya, Vina. Mereka datang dengan angkuh, mengenakan pakaian terbaik, menyapa kamera dan tamu dengan senyum yang dipaksakan. Randy, yang beberapa waktu terakhir sempat tenggelam oleh rumor skandal bisnis, mencoba bangkit kembali melalui acara ini. Dengan bantuan koneksi Vina, mereka berusaha membangun citra baru, sebagai pasangan yang kuat dan sukses. Namun, malam itu mereka tidak tahu siapa yang benar-benar mengatur panggung. Ketika acara memasuki puncak, layar besar di panggung menampilkan logo sponsor utama. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan. Dan di tengah sorotan cahaya lampu kristal yang menggantung megah, nama Alia R. Hanifa, founder ARH Creative Co., muncul dengan jelas. Tepuk tangan semakin meriah saat seorang wanita anggun melangkah naik ke panggung. Alia. Ia tampil memukau dengan gaun panjang berwarna marun lembut, rambut disanggul elegan, dan senyum tenang di wajahnya. Tidak ada yang menyangka, termasuk Randy dan Vina, bahwa wanita yang sempat mereka remehkan itu kini menjadi tokoh utama malam itu. Randy menegang di tempat duduknya. Vina yang awalnya bersikap percaya diri, langsung menunduk. Ia menggenggam erat tangan suaminya, mencoba menyembunyikan kecemasan yang tiba-tiba muncul begitu nama Alia disebut. Alia berdiri tegak di depan mikrofon. Seluruh mata tertuju padanya. Setelah mengucapkan salam pembuka dengan tenang, ia mulai menyampaikan pidatonya. Tapi bukan pidato biasa. Kata-kata Alia menyentuh relung-relung terdalam dari semua orang yang hadir. Malam ini, ucap Alia, suaranya tenang namun tajam, kita merayakan kekuatan perempuan. Kekuatan bukan karena kita mampu melawan dengan kekerasan, tetapi karena kita bisa bangkit saat diinjak. Kita bisa tersenyum saat diludahi. Kita bisa berdiri kembali, bahkan ketika yang merobohkan kita adalah orang yang pernah kita cintai dan kita percayai atas nama Tuhan. Beberapa tamu mulai saling menoleh. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus yang menyakitkan. Beberapa bahkan mulai merekam pidato tersebut. Saya tahu, ada di antara kita yang mungkin pernah ditinggalkan di hari paling suci. Dikhianati setelah mengucap akad. Ditertawakan, digosipkan, dan dianggap hanya pelengkap. Tapi saya berdiri di sini, bukan untuk balas dendam dengan cara kotor. Saya berdiri karena saya ingin menginspirasi. Bahwa perempuan tidak akan pernah kalah, selama ia tidak berhenti percaya pada dirinya sendiri. Alia tersenyum ringan, lalu mengangkat pandangannya ke arah tempat duduk tamu kehormatan. Matanya tidak langsung tertuju ke Randy dan Vina, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dan untuk mereka yang menjual nama Tuhan untuk menghalalkan pengkhianatan, ketahuilah, bukan aku yang perlu menanggung dosa itu, tapi kalian. Terdengar suara gumaman kecil di antara tamu. Beberapa langsung berseru, luar biasa, dan bertepuk tangan. Sebagian wanita menahan air mata, merasa tersentuh. Beberapa bahkan mulai mencemooh pasangan di barisan depan yang mulai tampak gelisah. Randy mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa berdiri dan membantah. Ia tidak bisa menuduh Alia, karena tidak ada satu pun nama yang disebut. Tidak ada tuduhan langsung.
Semua pidato itu seperti nyanyian luka yang disusun dengan keindahan. Tapi menyayat tajam ke arah yang ia tahu ditujukan padanya. Vina mulai menangis diam-diam. Tangis yang tidak bisa ia tahan. Ia merasakan seluruh tamu melihat ke arahnya, menilai, dan mulai menghubungkan titik-titik masa lalu yang dulu tersembunyi. Ia merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi batin. Dihina tanpa kata kasar, tapi di depan ratusan pasang mata. Setelah menyelesaikan pidatonya, Alia menunduk anggun. Ia berjalan turun dari panggung dengan tenang, melewati meja utama, melintasi Randy dan Vina yang menunduk dengan wajah tertutup malu. Tanpa berkata apa-apa, hanya dengan tatapan, Alia menyampaikan seluruh isi hatinya, "Aku menang." Sorak tepuk tangan kembali pecah. Bukan hanya karena pidato yang indah, tapi karena keberanian seorang wanita yang berdiri di tengah panggung, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menginspirasi banyak perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Setelah turun dari panggung, Alia disambut oleh beberapa pengusaha wanita yang memuji penampilannya. Bahkan, salah satu perwakilan kementerian menyampaikan keinginan untuk menjadikannya duta kampanye anti kekerasan simbolik terhadap perempuan. Namun, Alia tetap rendah hati. Ia hanya berkata, "Saya ingin para perempuan tahu bahwa harga diri kita tidak bergantung pada siapa kita menikah atau berapa kali kita gagal. Tapi dari seberapa kita mampu bangkit dan membuktikan bahwa kita tidak akan hancur oleh pengkhianatan." Di sisi lain ruangan, Randy terlihat pergi lebih dulu, meninggalkan acara dengan wajah murung. Ia tidak kuat menahan tekanan. Sementara Vina memilih bertahan sebentar, meski matanya sembab dan riasan mulai luntur. Malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka. Bukan karena kejayaan, tapi karena rasa malu yang telak. Media mulai meliput pidato Alia. Video pidatonya viral di media sosial, dibagikan ribuan kali. Banyak netizen memujinya sebagai wanita paling elegan dalam membalas dendam. Tanpa cacian, tanpa emosi, hanya kebenaran yang disampaikan dalam kemasan pidato yang menyentuh. "Dia benar-benar ngasih pelajaran buat semua perempuan," tulis seorang netizen di kolom komentar. "Paling sakit tuh dibalas di depan umum tanpa nama. Tapi semua orang tahu siapa yang ditampar," tulis yang lain. Gilang yang menonton acara itu dari siaran langsung di sebuah ruang kantor, hanya bisa tersenyum bangga. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi ini adalah puncak dari pembuktian Alia, bahwa dirinya telah bangkit sepenuhnya. Malam semakin larut, tapi hati Alia tenang. Di balkon rumahnya, ia melepas anting dan sepatu hak tinggi, duduk dengan secangkir teh. Ia membuka ponselnya, melihat ratusan pesan dan komentar pujian. Namun ia tidak terbuai. "Aku belum selesai, Ren. Tapi sekarang, kamu tahu, aku bukan lagi perempuan yang kamu remehkan." Hari demi hari berlalu sejak malam gala itu. Nama Alia melambung, bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tapi juga simbol perempuan yang bangkit dari luka terdalam. Di sisi lain, nasib Randy justru menukik tajam ke arah kehancuran. Skandal-skandal bisnis yang sebelumnya disembunyikan mulai terbongkar satu persatu. Dari dugaan penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga dugaan penipuan bermodus investasi, semuanya menyerbu ke permukaan seperti air bah yang tak terbendung. Media massa dan sosial media seperti berlomba-lomba menguliti siapa Randy sebenarnya. Akun-akun gosip menyebarkan potongan-potongan dokumentasi yang dulu Alia kirimkan secara anonim. Tak butuh waktu lama, netizen mulai menyerbu akun pribadi Randy dan Vina. Hujatan datang bertubi-tubi. Tuduhan, cercaan, bahkan sindiran-sindiran menyakitkan memenuhi kolom komentar mereka. Vina, yang sebelumnya selalu tampil percaya diri di Instagram dengan kutipan bijak dan foto-foto glamor, tiba-tiba menghilang. Ia menonaktifkan akun media sosialnya dan enggan tampil di publik.
Gosip menyebutkan bahwa ia mengalami tekanan mental karena merasa dipermalukan secara sosial. Beberapa teman dekatnya menyebut Vina mulai menyalahkan Randy atas semua kehancuran ini. Kau bilang dia lemah, tapi nyatanya dia lebih kuat dari kita. Begitu salah satu rekannya menirukan ucapan Vina di sebuah grup tertutup. Di tengah badai itu, perusahaan milik Randy mulai runtuh dari dalam. Para investor menarik dana mereka. Karyawan yang dulu loyal mulai mengundurkan diri satu persatu. Rekan bisnis memutuskan kontrak. Bahkan gedung kantor pusat yang megah itu mulai sepi. Tagihan mulai menumpuk. Randy yang dulu angkuh dan penuh percaya diri, kini terlihat muram, matanya sayu dan tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. Suatu malam, setelah mendapatkan kabar bahwa Vina meninggalkannya dan pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, Randy duduk termenung di dalam mobil tuanya. Ia tak tahu harus kemana. Rumah yang dulu penuh tawa kini kosong. Ponsel sepi. Dunia seakan berbalik menjauh darinya. Dan di tengah kesendirian itu, satu nama terus terlintas di pikirannya, Alia. Malam itu juga, dengan hati penuh ragu, ia mengendarai mobil menuju rumah Alia. Rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota yang dulu pernah ia anggap remeh. Mobil berhenti di depan pagar besi berwarna hitam. Di dalam, lampu rumah masih menyala. Dari celah jendela, terlihat Alia sedang duduk membaca buku sambil mengenakan pakaian santai. Wajahnya terlihat damai. Randy mengetuk pagar perlahan. Alia membuka tirai dan terkejut sejenak. Namun ia tidak tergesa-gesa membuka pintu. Ia menatap keluar beberapa saat, memastikan dirinya tenang. Setelah itu barulah ia membuka pintu dan melangkah keluar. Randy, tanyanya datar. Tak ada kehangatan, tak ada kemarahan. Hanya nada yang menggambarkan bahwa laki-laki itu kini adalah orang asing baginya. Randy menunduk, seolah malu menatap mata yang dulu begitu lembut menyambutnya. Alia, maaf aku datang tiba-tiba. Aku cuma ingin bicara sebentar. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri dengan tangan bersilang di dada, lalu memberi isyarat dengan kepala agar Randy berbicara dari luar pagar. Randy menarik napas dalam-dalam. Suaranya berat, penuh penyesalan. Aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku terlalu mengejar bayangan masa lalu. Dan ketika aku kehilangan segalanya, aku baru sadar siapa yang benar-benar tulus. Alia menghela napas perlahan. Hatinya tidak lagi sesak. Tidak ada luka yang berdarah. Yang tersisa hanya bekas, dan itu pun sudah tidak menyakitkan. Aku kehilangan perusahaan, nama baik, teman, bahkan Vina. Dia pergi. Dia bilang, dia tidak kuat dengan tekanan ini. Alia menatapnya tajam. Lalu kau datang ke sini karena semua yang kau punya hilang? Bukan karena kau benar-benar sadar, tapi karena aku tinggal satu-satunya pintu yang belum tertutup. Randy tercekat. Lidahnya keluh. Ia ingin membantah, tapi Alia benar. Ia datang bukan karena cinta, melainkan karena keterpurukan. Karena ia butuh sandaran. Alia, aku minta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya. Mungkin kita bisa memulai dari awal? Kalimat itu belum selesai, tapi Alia mengangkat tangannya. Berhenti. Randy menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kau tahu, kata Alia pelan, dulu aku mencintaimu dengan tulus. Aku menaruh seluruh kepercayaanku padamu. Bahkan ketika kau mulai berubah, aku masih mencoba berpikir positif. Tapi kau membalas semua itu dengan talak, hanya sehari setelah akad. Dan esoknya kau menikah lagi dengan mantan istrimu. Alia berjalan mendekat ke pagar, menatap langsung ke mata Randy. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu, Ren. Aku bukan Alia yang menangis di kamar mandi, bertanya-tanya apa salahku.
Aku bukan perempuan yang kau tinggalkan dengan hinaan tetangga dan gosip memalukan. Ia menarik napas, lalu tersenyum tipis. Dan yang paling penting, aku bukan perempuan bodoh yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Randy terdiam. Air matanya jatuh. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi semuanya terasa hampa. Kata-katanya kehilangan kekuatan di hadapan perempuan yang telah tumbuh begitu kuat. Alia melangkah mundur. Maaf, Randy. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Hidupku sudah tenang. Aku tidak akan mengizinkanmu merusaknya lagi. Selamat malam, ucap Alia singkat, lalu menutup pintu rumah perlahan. Randy berdiri di depan pagar, tak bergerak. Dunia seolah diam di sekelilingnya. Tak ada yang tersisa. Bahkan harapan pun telah ditolak dengan cara yang tak bisa dibantah. Ia kembali masuk ke mobil. Menatap setir dengan tatapan kosong. Satu kalimat Alia terus terngiang di benaknya. Aku bukan perempuan bodoh yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Randy menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang ternyata jauh lebih berharga dari semuanya. Mentari pagi menembus tirai putih jendela rumah Alia, memantulkan cahaya hangat yang membelai wajahnya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamarnya yang tenang. Suasana rumahnya damai, penuh ketertiban, tidak lagi ada suara debat, tidak ada lagi tangisan di balik bantal. Hanya ada dirinya, ketenangan, dan lembaran hari baru yang siap ia lukis dengan warna yang ia pilih sendiri. Sudah berbulan-bulan sejak malam gala itu. Sejak malam di mana ia berdiri di atas panggung dengan kepala tegak dan menyuarakan luka yang berubah menjadi kekuatan. Dunia seakan memihaknya, tidak dalam bentuk kasihan, tetapi dalam bentuk hormat. Banyak yang memujinya, banyak yang ingin mengenalnya. Banyak pula yang menjadikannya simbol kekuatan perempuan modern. Ia diundang ke berbagai seminar, menjadi pembicara dalam acara-acara bertema pemberdayaan perempuan. Tak sedikit pula media yang menyoroti perjalanan hidupnya. Namun, ketika sorot lampu kamera padam dan panggung ditutup, Alia kembali pada dirinya sendiri. Pada hati yang tetap menyimpan luka meski telah menang. Pada malam-malam sunyi di mana ia masih teringat saat duduk sendirian di kursi pelaminan. Pada suara azan yang dulu mengiringi perpisahannya. Pada gosip tetangga, cibiran teman, dan sorot mata orang-orang yang menyalahkannya tanpa tahu apa yang terjadi. Dia telah bangkit, iya. Ia telah menang, benar. Tapi luka itu tetap nyata. Alia kini menjalankan bisnis fashionnya dengan stabil. Timnya bertumbuh, produknya semakin dikenal. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk membuktikan sesuatu, tapi karena ia menikmati prosesnya. Dalam hatinya, ia tahu, pencapaiannya bukan karena ingin membuat Randy menyesal, tapi karena ia akhirnya percaya pada dirinya sendiri. Gilang, pria yang pernah datang sebagai bantuan hukum, kini hadir sebagai teman yang tidak pernah menuntut apa-apa. Ia tidak menekan Alia untuk melupakan masa lalunya, tidak memaksa Alia membuka pintu terlalu cepat. Ia hanya menemani. Diam-diam, setia, dan sabar. Suatu sore, di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Alia duduk bersama Gilang sambil menyesap teh hangat. Angin sore meniup lembut helai rambutnya. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Lalu tiba-tiba Gilang berkata pelan, "Alia, kalau suatu hari nanti kamu ingin mulai dari awal, aku bersedia berjalan bersamamu. Tapi kalau kamu belum siap, aku akan tetap di sini." Tanpa menuntut lebih. Alia tersenyum, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Ia tahu, Gilang bukan Randy. Dan ia pun bukan Alia yang dulu. Tapi hatinya belum sepenuhnya pulih. Ia masih menyimpan luka. Bukan karena belum bisa memaafkan, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. "Aku senang kamu ada,"
jawab Alia lirih. Tapi aku masih belajar mencintai diriku sendiri, sebelum aku mencintai orang lain. Gilang mengangguk, tak ada kekecewaan di wajahnya. Justru senyum lembut yang penuh pengertian. Hari-hari berikutnya, Alia semakin fokus pada dirinya. Ia mengikuti kelas yoga, mulai melukis di waktu luang, dan rutin menulis jurnal malam. Tentang apa yang ia rasakan hari itu, apa yang membuatnya tersenyum, dan apa yang masih menyakitkan. Dalam satu jurnalnya ia menulis, "Aku menang, tapi bukan tanpa luka. Aku bangkit, tapi bukan tanpa jatuh. Aku berdiri tegak, tapi bukan tanpa goyah. Yang orang lihat hanya hasil akhirnya. Tapi aku yang tahu bagaimana rasanya tidur dalam air mata dan bangun dalam kebisuan." Suatu malam, saat duduk di balkon rumahnya, Alia memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia menggenggam secangkir teh hangat sambil merenungi perjalanannya. Aku pernah sangat mencintai seseorang sampai lupa mencintai diriku sendiri. Aku pernah begitu percaya pada janji-janji yang dibalut dalil agama, hingga menutup mata pada perlakuan yang menyakitkan. Aku pernah bertahan bukan karena kuat, tapi karena takut dianggap gagal. Tapi dari semua itu, aku belajar. Ia menghela napas, lalu berbisik pada dirinya sendiri, bahwa harga diriku bukan ditentukan oleh status pernikahan. Bahwa aku tetap berharga meski ditolak. Bahwa menjadi istri, janda, atau wanita sendiri bukan ukuran dari nilai seorang perempuan. Alia tahu, balas dendam memang manis. Melihat Randy terpuruk, melihat Vina ditinggal, melihat publik akhirnya memihak padanya. Semua itu menyenangkan, tapi hanya sementara. Yang benar-benar membebaskan adalah ketika ia berhasil menatap dirinya di cermin dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku cukup. Aku kuat." Ia menyadari, yang paling menyembuhkan bukanlah membuat orang lain menyesal, tapi saat ia bisa memeluk dirinya sendiri dengan penuh kasih. Saat ia bisa mengatakan, "Terima kasih, Alia. Karena kamu bertahan." Malam itu, ia membuka laptop dan mulai menulis sesuatu yang berbeda. Sebuah buku. Judulnya, "Aku Tidak Hancur Karena Ditolak." Buku itu bukan sekadar kisah hidupnya, tapi juga catatan hati untuk semua perempuan yang pernah merasa tak berharga. Ia ingin buku itu menjadi pelukan hangat bagi mereka yang sedang duduk sendiri sambil menyeka air mata, bertanya-tanya apakah mereka cukup baik. Bulan berganti. Buku itu terbit dan menjadi inspirasi di banyak tempat. Ia diundang ke berbagai talk show, bukan lagi untuk bicara soal skandal rumah tangganya, tapi tentang kekuatan memaafkan dan mencintai diri sendiri. Pada akhirnya, kemenangan Alia bukan karena ia bisa menjatuhkan Randy, tapi karena ia tidak ikut hancur bersama kejatuhan itu. Ia menang karena ia tetap berdiri ketika semua orang mengira ia akan tumbang. Dan meski luka itu masih ada, ia tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Aku pernah percaya bahwa kebahagiaan datang dari orang lain yang memperlakukan kita dengan baik. Tapi hidup mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati datang saat kita memperlakukan diri sendiri dengan baik. Bahwa tidak semua orang harus meminta maaf agar aku bisa memaafkan. Bahwa tidak semua luka harus dibalas agar aku bisa merasa adil. Aku menang, iya. Tapi aku juga pernah kalah. Dan aku tidak malu mengakuinya. Karena yang membuatku kuat bukan hanya karena aku bangkit, tapi karena aku jujur pada diriku sendiri, bahwa aku pernah rapuh. Untuk para perempuan di luar sana, yang sedang menyeka air mata, yang sedang menata hati, yang sedang berdiri sendiri, kamu tidak sendirian. Luka kita mungkin berbeda, tapi perjalanan kita menuju pulih tetap punya arah yang sama, kembali mencintai diri sendiri. Kita tidak harus sempurna untuk bahagia. Kita hanya perlu berani untuk jujur, untuk berdiri lagi, dan untuk berkata, "Aku layak dihargai."
Kisah Alia bukan hanya tentang pengkhianatan dan balas dendam, tapi tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kembali harga dirinya, meski pernah dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Untuk kamu yang saat ini sedang terluka, merasa ditinggalkan, atau dikhianati, ingatlah satu hal. Rasa sakit itu sementara, tapi dirimu yang berharga adalah selamanya. Jangan pernah biarkan perlakuan buruk orang lain mendefinisikan siapa kamu. Kamu bukan kegagalan. Kamu bukan bekas luka. Kamu adalah seseorang yang layak dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat. Balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka sengsara, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sembuh, bangkit, dan hidup dengan bahagia. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dengan hati yang terbuka. Semoga kisah Alia memberi kamu keberanian untuk melangkah, dan keyakinan bahwa luka seberapapun dalamnya bisa pulih, asal kamu tidak berhenti menyayangi dirimu sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga hati, dan tetap kuat.